Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika, NPM 5018110, Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah pembelajaran tematik di sekolah dasar yang diampu oleh dosen Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Adapun materi-materinya yaitu sebagai berikut. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran adalah kegiatan seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, apa itu keterampilan? Keterampilan adalah konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam suatu hal. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam meningkatkan suatu beberapa mata pembelajaran, sehingga kita dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Ciri khas dalam pembelajaran tematik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak atau peserta didik. Yang kedua, yaitu kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertolak dari minat dan kebutuhan siswanya. Yang ketiga, yaitu kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa atau peserta didik sehingga hasil belajarnya dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, yaitu membantu dan mengembangkan keterampilan berpikir pada siswa. Selanjutnya, adapun manfaat pembelajaran tematik yaitu dengan menggabungkan kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pembelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Tujuan pembelajaran tematik yaitu yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu. Dan yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pembelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, yaitu memiliki pemahaman terhadap mata pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Peran pembelajaran tematik yaitu 1. Peserta didik lebih memusatkan perhatian pada satu tema. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pembelajaran dalam yang sama. Yang ketiga, yaitu peserta didik lebih merasakan manfaat dan maknanya belajar karena materi disajikan dalam konteks yang jelas. Implikasi pembelajaran tematik di sekolah dasar yaitu yang pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan kecerdikan guru kelas untuk melakukan perencanaan pembelajaran tematik. Yang kedua, yaitu beban guru. Bagi guru yang semakin meningkatkan akan berimplikasi pula terhadap beban peserta didik. Keunggulan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengalaman kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia di sekolah dasar. Yang kedua yaitu kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik.
Yang ketiga yaitu kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Di dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu adanya efisiensi, yang kedua yaitu kontekstual, yang ketiga yaitu berpusat pada peserta didik, yang keempat yaitu memberikan pengalaman langsung, yang kelima yaitu aktif, yang keenam mengembangkan keterampilan sosial bagi peserta didik, yang ketujuh dan yang terakhir menggunakan prinsip bermain sambil belajar agar suasana belajarnya lebih aktif dan lebih menyenangkan. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. 1. Terintegrasi dengan lingkungan. Maksudnya, pembelajaran dikolaborasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menjadikan belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran tematik bersifat fleksibel. Dan yang keempat, penggunaan variasi metode pembelajaran. Pentingnya pembelajaran tematik di sekolah dasar. Pembelajaran tematik lebih meningkatkan kegiatan peserta didik sebagai bagian penting untuk mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman baru. Adapun landasan pembelajaran tematik yaitu 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu 1. Aliran progresivisme, yang kedua aliran konstruktivisme, yang ketiga yaitu aliran humanisme. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajarnya. Landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran baik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik pada anak usia dini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.